Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Raisya Agustian. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai part and service support dari mata kuliah manajemen logistik. Sebelumnya, izinkan saya untuk dapat memperkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Raisal Amin dengan NIM akhir 1428. Selanjutnya ada Dianoviana dengan NIM akhir 1438. Selanjutnya ada Siti Nurul dengan NIM akhir 1440. Kemudian ada Arya Dita dengan NIM akhir 1441. Selanjutnya ada Rizian Muhadi dengan NIM akhir 1447. Kemudian Nabila Aprilia dengan NIM akhir 1448. Selanjutnya ada Muhammad Arif dengan NIM akhir 1450. Selanjutnya ada saya sendiri, Raisya Agustian dengan NIM akhir 1455. Kemudian ada Siti An-Nazwa dengan NIM akhir 1475. Selanjutnya ada Fikri Al-Fazri dengan NIM akhir 1480. Dan terakhir ada Fauzan Ramdhani dengan NIM akhir 1484. Baik, di sini kita langsung saja ke materi awal dari presentasi kami pada kesempatan kali ini mengenai part and service support. Selain mendukung produksi melalui pergerakan raw material, in-process inventory, dan finished goods, logistik juga harus memikirkan aktivitas yang berhubungan dengan repair and servicing produk. Tanggung jawab logistik dan marketing tidak berakhir ketika produk dikirimkan kepada konsumen, tetapi juga bagaimana memberikan pelayanan pasca penjualan atau after sale service pada konsumen. Hal ini meliputi penyediaan part pengganti, replacement parts, jika produk rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang part and service support, yaitu selain mendukung produksi melalui pergerakan raw material in process in Baik, di sini ada after sale service, yaitu yang dimana pelayanan purna jual atau after sale service merupakan layanan yang disediakan untuk pelanggan setelah penjualan dilakukan dengan menyediakan layanan perbaikan dan pemeliharaan, yaitu dari Kotler 2010, Gerdel Skanien Sogini 2007 berpendapat bahwa layanan purna jual merupakan serangkaian kegiatan yang terjadi setelah pembelian. Produk yang ditujuan untuk mendukung pelanggan dalam menggunakan dan menggunakan barang menurut M. Yusuf 2011, yaitu layanan purna jual merupakan tanggung jawab penjual atas kualitas barang yang dijualnya yang dapat diberikan dalam bentuk konsultasi lanjutan atau garansi berupa pengganti barang rusak, pemeliharaan, penyediaan suku cadang, dan sebagainya. Menurut Jitono, yaitu 2014, layanan purna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen setelah proses transaksi terjadi. Boleh next. Yang kedua itu ada replacement part, yaitu yang dimana suku cadang spare part adalah suatu alat yang mendukung pengadaan barang untuk keperluan peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan definisi tersebut, suku cadang merupakan faktor utama yang menentukan jalannya proses produksi dalam suatu perusahaan, sehingga dapat dikatakan suku cadang ini mempunyai peran cukup besar dalam serangkaian aktivitas perusahaan. Menurut penggunaan suku cadang spare part, itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu suku cadang habis pakai atau consumable part, suku cadang pengganti atau replacement part, dan terakhir dan suku cadang jaminan atau insurance part. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Di sini ada pentingnya layanan purna jurnal. Jadi ada penerapan pelayanan purna jurnal sangat penting bagi perusahaan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada efek jangka panjang dari layanan purna jual adalah untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan sehingga bisa menjaga pelayanan yang bersangkutan agar tidak berpindah langganan. Terus yang kedua ada membuat
pelanggan menjadi loyal dan bisa menjadi sumber promosi untuk mendatangkan konsumen baru. Kemudian yang ketiga adalah layanan purna jual bisa menjadi media antara perusahaan dengan konsumen untuk bertukar informasi. Konsumen yang bertanya, komplain atau mengklaim kerusakan akan menjadi masukan bagi perusahaan untuk mengetahui kekurangan produk. Artinya, perusahaan bisa melakukan perbaikan kualitas produknya. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, meningkatkan reputasi perusahaan. Hal ini menjadi dampak dari kepercayaan dan loyalitas konsumen, sehingga nama perusahaan menjadi baik di mata konsumen. Bukan next. Ada analisis part and service support PT Sevalana Holding. Next. Nah, di sini ada fenomenanya. Terlepas dari pentingnya layanan purna jual, tampaknya sektor retail di Botswana PT pada Sevalana Holding sedang melakukan cukup banyak hal dalam penyediaan layanan purna jual. Sebagai besar, pengecer tidak memiliki bagian atau unit yang secara ketat bertanggung jawab atas penyediaan layanan purna jual. Mereka hanya menjual produk tanpa informasi yang cukup pada klien, sehingga keluhan pelanggan meningkat di sektor retail. Sebagai besar pengecer di Botswana, meningkatkan bauran dan keragaman produk. Misalnya, mereka sekarang menjual produk tahanan lama seperti mesin cuci, mesin pencuci piring, kompor masak, lemari es, dan lain sebagainya. Namun, mereka tidak memberikan layanan tindak lanjut kepada pelanggan. Bahkan, staf penjual di toko-toko retail di Botswana tidak memiliki keterampilan perawatan barang, sehingga memberikan layanan purna jual yang buruk kepada pelanggan. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Baik, berikutnya ada tujuan. Titik fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh layanan purna jual terhadap kinerja pemasaran PT Sevalana Holdings di Botswana. Penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh layanan purna jual terhadap kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan retensi pelanggan Sevalana Holdings di Botswana. Selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran. Penelitian kausal digunakan untuk mengetahui sebab dan akibat hubungan antara layanan purna jual, independent variable, dan kinerja pemasaran variabel terikat. BAT 2019 mendalikan bahwa desain penelitian kausal berusaha untuk menunjukkan sebab akibat dan suatu situasi di mana pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen diamati. Dalam hal ini, desain akan menunjukkan pengaruh yang ditimbulkan oleh layanan purna jual terhadap kepuasan pelanggan. Di sampingnya itu ada gambar ya. Jadi layanan purna jual itu berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik start feed, random sampling, raw software kalkulator digunakan untuk menghitung ukuran sampel penelitian. Pengambilan data penelitian ini menggunakan kuesioner terstruktur. Data dianalisis menggunakan uji regresi linear sederhana untuk mengukur reliabilitas penelitian ini. Dilakukan uji Cronbach alpha. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 21 dan menggunakan Microsoft Excel untuk menghasilkan tabel dan bagian yang relevan. Opening session introduce of them and teams. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah pelanggan PT Sevalana dari 3 cabangnya di Gaborone atau Sevalana Magodisen, Sevalana Blok 3, dan Sevalana Boardhouse. Jumlah sampel untuk penelitian ini adalah 96 responden yang peneliti bulatkan menjadi 100 responden. Data tersebut diambil dari perusahaan
yang mengembangkan usahanya sebagai penjual layanan adalah PT Selana. Selanjutnya, pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa layanan penjual memiliki pengaruh positif yang lemah terhadap kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan retensi pelanggan Sevalana Holdings di Botswana. Ini berarti bahwa kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan retensi pelanggan disebabkan oleh faktor-faktor lain selain layanan penjual, yang artinya Sevalana Holdings harus berkonsentrasi pada faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membuat mereka loyal sehingga dapat dengan mudah mempertahankan keloyalannya. Ini akan membantu perusahaan meningkatkan kinerja pemasarannya. Untuk meningkatkan layanan penjual, pelanggan merekomendasikan Sevalana Holdings untuk melatih karyawan lini depan tentang standar layanan pelanggan yang lebih baik. Pelanggan menekankan bahwa karyawan Sevalana Holdings tidak memberikan perhatian individual selama pengalaman belanja mereka. Pelanggan juga merekomendasikan agar Sevalana Holdings membuat kotak saran di toko agar pelanggan dapat memberikan saran tentang cara meningkatkan pengalaman berbelanja mereka di toko. Pelanggan menekankan bahwa layanan penjual yang diberikan oleh Sevalana Holdings tidak sesuai dengan harapan, sehingga mereka tidak puas. Oleh karena itu, Sevalana Holdings harus memberikan layanan penjual yang relevan yang akan memenuhi harapan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada perbandingan jurnal utama dengan jurnal nasional, internasional dan internasional. Baik, di sini ada proses perencanaan dan pelaksanaan manajemen logistik pada Festival Oktoberfest. Persamaannya yaitu fokus pada kualitas layanan terhadap pelanggan. Perbedaannya, jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan manajemen logistik dalam suatu event dengan berdasarkan pengamatan langsung terhadap kegiatan Festival Oktoberfest 2018 oleh PT Samsara Indonesia Sentosa. Untuk memenuhi semua kebutuhan logistik pada suatu event, dibutuhkan sebuah pengelolaan manajemen logistik yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Guna untuk lancar dan suksesnya suatu event, dan ini memberikan informasi tentang bagaimana proses pelaksanaan manajemen logistik terhadap sebuah event. Proses pelaksanaan manajemen logistik terhadap sebuah event dengan berbagai macam aktivitas seperti pelayanan pelanggan, peramalan permintaan, manajemen persediaan, komunikasi logistik, penanganan material, proses pemesanan, pengemasan, komponen-komponen dan pelayanan pendukung, seleksi lokasi, pabrik, dan tempat penyimpanan atau gudang. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Baik, izinkan saya menjelaskan. Hasil dari debate team adalah proses penerapan manajemen logistik yang terbagi menjadi perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai dengan alur law chart. Keseluruhannya proses dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan dilalui telah baik. Lalu ada meningkatnya kepuasan pelanggan dalam layanan logistik, dampak kualitas layanan dan kepercayaan. Persamaan fokus pada kualitas layanan terhadap pelanggan, lalu perbedaannya artikel ini secara khusus fokus pada dua faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam layanan logistik.
yang kualitas layanan dan kepercayaan. Membedakannya dari artikel lain yang mungkin membahas faktor-faktor lain secara lebih luas. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Dapat disimpulkan bahwa baik dari kualitas layanan maupun kepercayaan berperan penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap layanan jasa logistik yang diberikan perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada perencanaan tata letak warehouse untuk meningkatkan kapasitas. Dari segi persamaannya, yaitu fokus pada manajemen gudang. Dari perbedaannya, yaitu menggunakan pendekatan land warehousing dan pemrograman linear, sementara jurnal recommendation-nya berfokus pada perancangan tata letak dengan metode dedicated storage. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, kesimpulan. Jurnal ini membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh perusahaan industri manufaktur PTX akibat peningkatan kapasitas produksi dalam perencanaan tata letak gudang baru untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan penyimpanan. Selanjutnya, Jurnal A Conceptual Model for Quality of Service in the Supply. Persamaan, kedua jurnal mengemukakan bahwa kualitas layanan adalah faktor krusial yang mempengaruhi kinerja bisnis dalam konteks mereka masing-masing. Jurnal tentang layanan purnajual di sektor retail dan jurnal tentang kualitas layanan dalam rantai pasok dengan fokus pada 3PL. Keduanya mengakui pentingnya pengelolaan dan peningkatan kualitas layanan sebagai strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Perbedaan jurnal recommendation fokus pada industri logistik dan e-commerce di Indonesia, lalu jurnal pendukung fokus pada sektor retail di Botswana, khususnya pada perusahaan PT Sevalana Holdings. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya izin melanjutkan. Di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa jurnal tersebut memiliki dukungan suku cadang dan layanan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan operasi logistik. Next. Lalu di sini ada procurement management atau material supply on construction projects. Di jurnal ini memiliki persamaan, yaitu fokus pada kualitas layanan dan pada kualitas material. Lalu perbedaannya adalah memiliki tujuan utama pengelolaan material, membeli dengan harga murah dan berkualitas. Manajemen material bertujuan untuk membeli material dengan harga yang baik dan murah. Manajemen material bertujuan untuk membeli material dengan harga yang baik. Harga yang bagus belum tentu merupakan harga yang murah di pasaran. Harga yang tersebut merupakan harga yang sudah termasuk diskon dan transportasi menuju lokasi proyek. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Manajemen pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan pada suatu pelaksanaan proyek, konstruksi, dan kebutuhan akan hal tersebut. Next. Terus di sini ada kesimpulan juga. PT Sevalana Holdings merupakan perusahaan retail di Botswana. Dalam jurnal yang berjudul The Influence of After Sales Service on Market Performance in the Retail Sector in Botswana, penelitian menganalisis pengaruh layanan purna jurnal terhadap kepuasan pelanggan yang kemudian berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan PT Sevalana Holdings dengan jumlah sampel 100 orang. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, data dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Hasil dari penelitian menunjukkan layanan purna jurnal memiliki pengaruh positif yang lemah terhadap kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan retensi pelanggan. Sevalana Holdings di Botswana, pelanggan menekankan bahwa layanan purna jurnal yang diberikan
Sevalana Holdings tidak sesuai dengan harapan sehingga mereka tidak puas. Oleh karena itu, Sevalana Holdings harus memberikan layanan pura jurnal yang relevan yang akan memenuhi harapan pelanggan. Selesai. Baik, mungkin cukup sekian apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.